Keluarlah kau, wahai makhluk. Tambahkan kekuatan Allah yang besar. Allah Akbar. Biasa api. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah sebegitunya Tuanmu ingin membunuh kami? Dengan segala apapun, cara apapun. Baiklah, jika memang tujuanmu seperti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, aku panas banget Mas Taufik. Apa masih berani engkau menghadapiku? Panggil seluruh pasukan dari Beguwisa datang ke sini. Pergi kau. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali bersama kami di channel kesayangan kalian, channel Ring Misteri. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Dan tidak lupa teman-teman, pada kesempatan hari ini karena ini sudah terlalu lama dan saya mendapatkan isyarah bahwasanya saya harus mengalahkan Beguwisa. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena apa yang kita hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjut. Wah, makhluknya banyak sekali ini. Pada berterbangan. Kau, turunlah. Bajingan kau. Kau tadi mengatakan apa? Gerakanku. Kau membuat suatu ancaman. Iya. Bagus. Sudah berani berarti dirimu. Kau akan sia-sia, Probo, dengan apa yang kau lakukan. Allah Akbar. Biasa api. Tidak mungkin. Tidak mungkin kekuatanku hanya dengan satu tiupan menghilang. Sirur Asrar, hilangkan kekuatannya. Kenyalah kau dari hadapanku. Lihat baik-baik pas sampai depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau pada kuat tidak benar. Allah Akbar. Ini sihir-sihir yang berbahaya ya. Keluarlah kau, wahai makhluk. Allah Akbar. Diam. Kamu apa? Katakan.
Kau mau menyerangku, silakan. Allah. Kau kalau seperti itu tidak akan menang dengan saya. Kau paham? Saya ajari. Kita pingsut saja. Pingsut, jempol ini sama ini, ya. Yo. Kalah. Itu. Ayo lagi. Menang. Terakhir. Wah, seri. Menang saya. Wahai makhluk. Enyal kau dari hadapanku. Banyak sekali ya. Bentar ya, ini dimensi saya buka dulu. Lihat peperangan yang ada, dengarkan. Apa? Ya, insep. Allah. 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 Nyahlah engkau, wahai para musuh. Apa? Ya, insep. Allah. Duduk. Ada dia. Apa lagi, Mas? Keluar kau. Buka ya. Saya tahu kau panglima dari kerajaan. Bisa. Kau telah meredam segala sesuatu. Hebat juga kau. Di mana rasamu? Di mana rajamu? Kau tidak perlu mencari tuanku. Memangnya kenapa? Hadapilah diriku. Kau menghadapiku saja tidak mampu. Benarkah? Terima kasih atas pemanasan yang kau berikan terhadapku. Kau telah melakukan semuanya. Ayo Mas Taufik. Saya merasakan kekuatan yang besar keluar mau dari diri Mas Taufik. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah. Allah, kau lihat tombaknya Mas Taufik. Ya sirul asram kafayen Allah. Kau membalikkan Panggil rajamu datang ke sini. Awas kau Probo. Kau manusia paling buruk. Nanti kita sama lagi Mas Taufik, kita istirahat. Hati-hati. Saya tahu kau Raja Berkuwisa. Jadi takut ada serangan lagi. Ya. Ini bukan ulah anak buahmu, Raja. Maksudnya? Allah, bawahnya ini batu. Ini saya tahu kau sendiri yang menyerangku dari jauh. Assalamualaikum. Ada tilu. Itu dia.
Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum. Nikmal maula wa ni'mal nasir. Hati-hati. Sama kalau ya kudu sama seperti itu. Jangan jadi pengecut engkau, Raja Bagubisa. Jika engkau seorang pemimpin, nanti serangannya dari sana ya, arahnya ya. Mundur. Allahu Akbar. Karena ini baju saya kedodoran. Ya. Kafa, ya, ain. Sud. Ada dia. Asma kun cantik. Assalamualaikum. Tolak kalau ya udah masalah semacam. Muncullah engkau wahai raja. Bagubisa. Allah Akbar. Buka ya. Raja Bagubisa. Kenapa? Kenapa apanya raja? Belum puaskah kau Mengalahkan seluruh pasukanmu. mengobrak-abrik segala sesuatu yang telah kususun? Tidak sebanding dengan diriku, Probo. Kau mungkin bisa mengalahkan semua yang ada di bawah kendaliku. Namun, untuk malam hari ini, Malam hari ini apa? kita bisa bersenang-senang terlebih dahulu. Bersenang-senang katanya. Bersenang-senang. Ingat, Probo, kau itu masih di bawahku. Kau bukan siapa-siapa di tempat Iya. ini. Apa yang kau katakan benar, wahai raja. Karena kami tercipta dari tanah. Pantas. Pantas perilakumu sangatlah rendah. Bisa diriku injak tanah ini. Sama halnya diriku menginjak-injak dirimu. Ini saya bajunya ada selusup apa ya? Selusup. Kau tidak usah bercanda di hadapanku, Probo. Hah? Tidak usah bercanda. Dengar suara dia ngomong apa? Jangan bercanda. Enggak lah, dia pengen jajan. Oh, pengen jajan. Selusup. Diam kau. Bukankah selama ini kau mencariku? Iya. Apa yang akan kau perbuat setelah kau bertemu denganku? Saya hanya ingin mengobrol saja. Saya tidak ingin ada pertarungan di tempat ini. Karena percuma jika engkau bertarung denganku. Apa maksudmu? Ya percuma, karena pertarungan itu akan menimbulkan suatu kerusakan. Tidak peduli. Bahkan bukan hanya pertarungan saja. Harga diri kalian akan hancur. Dan Buktikan, kalian Raja. akan menjadi sejarah pahit di tempat ini. Kau tahu itu? Buktikan Raja apa yang kau ucapkan. Baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, ini pura-pura Mas Afik. Pura-pura, Mas. Ini pura-pura.
Bahkan seranganmu tidak bisa mengenai Nah, jantungku. pura-pura Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Coba kau ulangi lagi. Tuh kan pura-pura Mas Taufik. Ngupil tok loh. Pura-pura. Coba, kita bisa nggak Mas Taufik? Coba kau serang saya. Aduh. Ya ampun. Saya kura-kura. Aduh. Aduh. Kau tidak usah meledekku, Prabu. Saya tidak meledek, ini benar. Kena. Kena ini. Kena ini beneran. Memangnya diriku bodoh. Diriku tidak mengeluarkan apapun. Berarti sudah jelas. Kau bercanda denganku. Tuh, ini saya gigit apa ini? Apa yang ada di hadapanmu ini? Kau ingin melihat apa yang ada di badanku? Wahai Sirol Asrot, tampakkan. Wah, Pak. Kau menggunakan cara licik, Prabu. Kau menggunakan suatu benteng yang bisa melindungi dirimu. Apa maksudmu, Raja? Ya, akhirnya aku kalah. Mohon maaf, Nur. Ini saya pantatnya seperti kegigit hewan, Nur. Sungguh tidak kusangka manusia sepertimu mampu mematahkan seluruh pasukanku. Tetapi, wahai Prabu, ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Bertanyalah, wahai Tuan Raja. Beku bisa. Sebenarnya, apa maksudmu? Mengapa engkau selalu menghalangi kami? Mengapa setiap langkah kami selalu kau gagalkan? Bukankah dunia ini luas? Bukankah setiap makhluk memiliki jalannya sendiri? Mengapa engkau begitu keras memusuhi kami? La haula wala quwata illa billah. Dengarkan Mas Taufik. Iya. La haula wala quwata illa billah. Apalagi, Raja? Apakah pertanyaanmu cukup? Dengarkan, wahai Raja Beguisa. Selama masih ada kegelapan yang menyeliputi bumi, kami akan berusaha menyalakan cahaya. Selama masih ada kezoliman yang menindas manusia, kami akan berusaha menghentikannya. Dan selama masih ada kezoliman pula yang menyakiti saudara kami akan hentikan. Selama masih ada hati yang dipenuhi kebencian, kami akan mengingatkan tentang kasih sayang Raja. Dan selama masih ada kebengkokan yang membuat makhluk Allah kehilangan arah, kami akan berusaha meluruskan dengan hikmah, bukan dengan kesombongan, wahai Tuan Raja. Kami tidak datang untuk mencari musuh sebenarnya. Kami datang agar
kalian tidak kehilangan jalan menuju kebaikan. Harusnya kau paham dengan pertarungan kami dengan dirimu tadi. Bukankah saya bercanda, Tuan? Namun saya ingin bertanya kepadamu, wahai Raja Bagubisa. Sesungguhnya apa yang sedang kalian lakukan? Berkatalah dengan jujur. Dengarkan baik-baik. Di dalam kerajaan harimau Sancang terdapat sebuah pusaka suci bernama Manik Sirara. Manik Sirara. Kami datang untuk mengambilnya. Pusaka itu akan kami persembahkan kepada Tuan kami. Siapa? Jagat Sungsang. Jagat Sungsang. Untuk apa pusaka itu? Wahai Raja Bagubisa. Tidak perlu kau ketahui. Yang jelas, setelah pusaka itu berada di tangan kami, dunia ini akan kami ubah. Tatanan lama akan kami runtuhkan. Kami akan menghancurkan dunia sebagaimana manusia mengenalnya. Lalu membangun tatanan baru menurut kehendak kami. Allahu Akbar. Kami tidak ingin manusia lagi menyembah apa yang menurut kami hanyalah bayangan-bayangan palsu. La haula wala quwata illa billahil azim. Kau dengar Propo? Astagfirullahaladzim. Betapa beraninya ucapanmu, wahai Raja. Apakah engkau tidak gentar kepada hukum Tuhan? Apakah engkau mengira kekuasaan makhluk dapat menggantikan kebijaksanaan Sang Pencipta, wahai Raja? Engkau ingin mengatur dunia bersama dengan Kiai Jagat Sungsang. Ya. Engkau dan Kiai Jagat Sungsang saja belum mampu menguasai hawa nafsu kalian. Bagaimana mungkin makhluk seperti kalian yang belum mampu memimpin dirinya sendiri ingin memimpin seluruh alam? Justru manusialah yang gagal. Lihatlah peperangan, pengkhianatan. Lihatlah orang-orang yang menjual kesedihan demi harta emas. Bukankah itu bukti bahwa dunia telah rusak? La haula wala quwata illa billah. Benar, wahai Raja Bagubisa. Manusia memang sering berbuat salah, tetapi kesalahan manusia tidak pernah menjadi alasan untuk menambah kerusakan. Api tidak dipadamkan dengan api. Kegelapan tidak diusir dengan kegelapan. Kebencian tidak dikalahkan oleh kebencian. Jika engkau menjawab kerusakan dengan kerusakan yang lebih besar, maka engkau hanya memperpanjang penderitaan. Wahai Raja. Kalau begitu, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan tetap ada? Karena makhluk diberikan pilihan, Tuan. Nilai sebuah kebaikan tampak ketika seorang mau memilihnya, bukan ketika ia dipaksa, bukan? Bila setiap keburukan dihapus tanpa pilihan, maka hilanglah makna tanggung jawab. Disitulah makhluk diuji, Tuan Raja. Kami hanya mempercepat perubahan. La haula wala quwata. Perubahan yang lahir dari kesombongan hanya akan melahirkan tirani baru. Seseorang yang merasa dirinya penyelamat dunia seringkali berubah menjadi penindas ketika kekuasaannya berada di tangannya. Sebab, Tuan Raja, hal seperti itu tidak lagi mendengar suara hati,
melainkan hanya mendengar suaranya sendiri. Bukankah begitu? Ketahuilah Tuan Raja, kekuatan bukanlah ukuran kemuliaan. Ilmu bukanlah ukuran keselamatan. Kesaktian juga bukanlah ukuran kebenaran. Semua hanyalah amanah. Apabila amanah dipakai untuk meninggikan diri, maka ia berubah menjadi beban. Dan apabila dipakai untuk melayani sesama, ia menjadi rahmat, Tuan. Tetapi kami memiliki pasukan yang tak terhitung. Kami memiliki ilmu yang mampu mengguncang gunung. Kami memiliki kekuatan yang membuat kerajaan-kerajaan tunduk. Kau paham itu? Gunung yang tinggi pun dapat runtuh. Tentu. Lautan yang luas pun memiliki tepi. Matahari yang terang pun akan tenggelam. Tidak ada kekuatan makhluk yang kekal, wahai Raja. Yang kekal hanyalah kebenaran yang dijaga dengan kerendahan hati. Bukankah begitu? Omong kosong. Wahai Raja Beku Bisa, engkau hari ini kalah bukan karena kekuatanku lebih tajam dan kuat darimu. Bukan pula ilmuku lebih tinggi darimu, Tuan Raja. Engkau kalah karena kesombongan yang telah membuatmu tidak lagi mampu membedakan antara kekuatan dan kebijaksanaan, Tuan Raja. Engkau mengira setiap yang mampu ditaklukkan berarti layak dikuasai, begitu? Iya, tentu saja. Padahal ada sesuatu yang tidak akan pernah tunduk kepada kekerasan, yaitu hati yang tetap berpegang pada kebenaran, Tuan Raja. Jika begitu, masih adakah jalan bagi orang sepertiku? Masih, Tuan Raja. Tentunya masih. Propo, engkau mengira dengan kata-katamu engkau telah menang. Hah? Tidak, tidak. Pertarungan belum selesai. Allah Akbar. Pedang dapat dihentikan, tetapi keyakinan tidak mudah dipatahkan. Kau pasti akan memahami itu, Propo. Wahai Raja Beku Bisa, makhluk yang paling sulit dikalahkan bukanlah yang memiliki tubuh paling kuat, melainkan yang menganggap dirinya tidak mungkin keliru. Kalau begitu dengarkan. Ya, Kau selalu berbicara tentang cahaya, cahaya dan cahaya. Tentang kebaikan, tentang keadilan. Namun lihatlah dunia ini. Berapa banyak orang mengaku membela cahaya, tetapi hidupnya dipenuhi kerakusan. Benar bukan? Berapa banyak yang mengaku membela kebenaran, tetapi lidahnya menjadi dusta. Bukankah itu berarti cahaya yang kau banggakan hanyalah selimut indah yang menutupi kebusukan? Engkau benar dalam melihat keburukan manusia, tetapi keliru dalam menarik kesimpulan, wahai Raja. Janganlah menilai matahari dari bayangan orang lain yang berdiri membelakanginya. Kesalahan makhluk tidak menghapus nilai sebuah kebenaran. Ingat, air yang jernih tetaplah jernih, meskipun dituangkan ke dalam bejana yang kotor, Tuan Raja. Kau sangat pandai bermain kata. Sedangkan engkau pandai bermain amarah, Tuan. Kami tidak membutuhkan belas kasihan. Kami membutuhkan kekuasaan. Dunia hanya tunduk kepada kekuatan. Kau tahu itu, Propo?
Kalau benar, Tuan Raja, dunia hanya tunduk kepada kekuatan, mengapa engkau masih harus berbicara panjang denganku? Mengapa engkau tidak cukup membuktikannya dengan kekuatanmu saja? Karena jauh di lubuk hatimu, engkau mengetahui satu hal, Tuan Raja, bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada pedang dan kekuatanmu itu. Ya tidak? Ya itulah keyakinan, Tuan Raja. Keyakinan juga dapat membawa kehancuran. Benar, tetapi bukan keyakinan yang menghancurkan, Tuan Raja, melainkan kesombongan yang menyusup ke dalam keyakinan itu. Ketika seseorang berhenti mengkoreksi dirinya, pada saat itulah ia mulai menganggap dirinya sebagai ukuran segala sesuatu. Seperti dirimu. Apakah kau tidak pernah merasa dirimu benar? Aku selalu berusaha mencari yang benar, Tuan Raja. Itulah sebabnya kami harus siap ditegur apabila keliru. Sedangkan orang yang mencintai dirinya sendiri akan memaksakan kebenaran mengikuti pendapatnya, Tuan Raja. Itulah kelemahanmu. Engkau terlalu banyak mempertimbangkan. Kami tidak. Ingat, kami tidak. Kami bertindak. Tindakan tanpa kebijaksanaan hanyalah kecepatan menuju jurang, Tuan Raja. Anak panah yang melesat paling cepat tetap akan tersesat apabila arahnya keliru. Omong kosong apa lagi itu? Lelucon apa itu? Dengarkan. Kami ingin dunia yang baru. Dunia tanpa belas kasihan. Dunia tempat hanya yang kuat, yang layak bertahan, Probo. Lalu siapa yang menentukan siapa yang kuat, Tuan Raja? Hari ini engkau merasa kuat, besok mungkin kau menjadi yang lemah, Tuan Raja. Kalau ukuran hidup hanyalah kekuatan, maka setiap penguasa akan digulingkan oleh penguasa berikutnya. Dan darah tidak akan pernah berhenti mengalir, Tuan Raja. Itulah hukum alam. Kenapa kau diam? Itulah yang kau katakan, itu bukan hukum alam, Tuan Raja. Itu pilihan makhluk. Alam justru mengajarkan keseimbangan. Gunung tidak meminum airnya sendiri. Sungai tidak menahan alirannya sendiri. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Semuanya memberi. Hanya makhluk yang dikuasai keserakahan mengira bahwa mengambil adalah jalan menuju kejayaan, Tuan. Sekarang kenapa kau yang diam? Probo. Ya. Mengapa engkau tidak pernah membenci kami? Mengapa? Aku menolak perbuatan yang membawa kerusakan, tetapi aku tidak ingin kebencian menguasai hatiku. Apabila aku membiarkan kebencian tumbuh tanpa kendali, maka aku sedang berjalan ke arah yang sama dengan kalian yang ingin kuhentikan. Aku tidak ada bedanya dengan kalian. Wahai Raja Baguswisa, masih ada satu pertanyaan yang belum saya keluarkan. Engkau mengatakan datang atas perintah. Aku ingin mengetahui siapa yang berdiri di belakangmu semua ini. Apakah hanya Jagat Sungsang? Sekarang engkau mulai bertanya tentang perkara yang sesungguhnya. Katakanlah, siapa saja yang telah bersekutu dengan Kiai Jagat Sungsang? Baik, baik. Kalau memang kau ingin mengetahui, dengarkan baik-baik. Ya. Jagat Sungsang tidak berjalan sendirian. Ia telah menjalin aliansi dengan kerajaan Sindur Geni. Kerajaan itu memiliki pasukan yang terkenal karena keberanian dan siasatnya.
Selain itu, ada pula kerajaan Pukur, negeri yang para pendekarnya dikenal mampu bertahan dalam pengepungan panjang dan tidak mudah dipatahkan tekadnya. Mereka semua telah mengikat sumpah untuk saling membantu. Samanya dengan dirimu. Ya. Dan jika engkau terus menghalangi rencana mereka, maka bersiaplah, Probo. Hari ini engkau hanya berhadapan denganku. Esok engkau akan melihat panji-panji sindur geni berkibar di ufuk timur. Dan dari arah barat, pasukan kerajaan Pukur akan bergerak laksana gelombang yang tak kunjung surut. Mereka akan datang. Mereka akan mencarimu. Dan perdebatan yang hari ini hanya berlangsung antara dua orang akan berubah menjadi pertarungan yang mengguncang seluruh negeri. Kalau memang mereka memilih datang dengan permusuhan, maka kami akan datang menyambutnya dengan keteguhan hati. Maharaja, berdirilah. Sebelum kau menghadapiku lagi, bertobatlah. Jika engkau mau masih melawan kami, maka pergilah. Akan kami tunggu dan kami sambut. Tidak ada kata bertobat untukku. Kau dengar? Peguwisa tidak mudah dipatahkan hatinya, Probo. Baiklah, silakan kau pergi. Ingat, mungkin kau sekarang memiliki benteng yang begitu kuat. Namun ketika pusaka manik itu berada di tangan kami, akan ada kehancuran yang besar. Benarkah? Tentu. Lihatlah baik-baik. Baik, Tuhan. Sebelum kau berkata seperti itu, Apa yang akan kutunjukkan? pilihanmu adalah sekarang. Mau bertobat atau engkau mau berkumpul dengan teman-temanmu. Tidak akan bertobat, Probo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka keenam Syir Asro. Tambahkan kekuatan apa yang insot. Ampun. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Ampun, Probo. Ampun. Pergilah dan pilih pilihanmu sendiri. Keluar kau. Oke, Mas Taufik, nanti kita lanjut lagi yuk.